Halo, kita ketemu lagi di video mengenai kuliah Sistem Informasi Sosial. Oke, ada beberapa video sebagai penunjang mata kuliah ini. Di video pertama, kita akan mengulang dulu mengenai konsep sistem informasi, lalu desain sistem informasi, dan keterkaitannya dengan konteks sosial dari sebuah sistem informasi. Oke, kita bisa lihat di slide pertama. Ini adalah definisi atau konsep yang banyak digunakan mengenai apa itu sistem informasi. Jadi sistem informasi atau SI dapat berupa kombinasi terorganisir dari orang, people ya, perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, jaringan komunikasi, network. Ini di dalamnya bisa termasuk internet, lalu sumber daya data, misalkan ada aplikasi basis data dan seterusnya. Ada kebijakan dan prosedur yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi, sistem informasi harus mendukung visi, misi, atau tujuan dari organisasi tersebut. Oke. Nah, dari sisi strategi, ada 3 peran dasar dari aplikasi bisnis sistem informasi. Jadi sebagai konsekuensi pelaksanaan dari sistem informasi di sebuah perusahaan biasanya adalah berbentuk aplikasi yang akan memberikan organisasi dukungan untuk proses bisnis dan operasi sampai dengan pengambilan keputusan oleh decision maker dan keunggulan kompetitif. Maksudnya, produk yang dihasilkan dari organisasi tersebut dapat bersaing dengan kompetitornya. Jadi kalau dilihat dari segi tiganya, ini tidak bisa dilepaskan dari dukungan sistem informasi untuk proses bisnis dan operasi, ya, day-to-day operation, lalu mendukung pengambilan keputusan dalam bisnis, lalu juga mendukung strategi untuk tadi yang kita bahas, keunggulan kompetitif. Ya, ini di berbagai organisasi. Nah, bagaimana kita akan membangun sebuah sistem informasi? Ya, kita ingat ini ada looping, ada lingkaran yang bisa berlanjut, dimulai dari investigate atau penyelidikan atau pengambilan data, survei dan seterusnya, sampai dengan analisis, perancangan, implementasi, ya, pembangunan sistem aplikasi misalnya, lalu pemeliharaan dan identifikasi dari kebutuhan baru di investigate, lalu kembali lagi ke analisis. Ya, jadi pengembangan sistem informasi untuk masalah bisnis bisa diimplementasikan dan dikelola sebagai tahapan proses atau siklus multi-step. Ya, jadi maksudnya multi-step di sini belum tentu satu kali balikan, tapi mungkin sampai dengan memenuhi kebutuhan baru dari organisasi. Organisasi akan berkembang, organisasi akan tumbuh, proses bisnis akan semakin kompleks, ya. Dukungan sistem informasi yang sebelumnya mungkin harus diperbaiki, ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan baru. Nah, biasanya yang digunakan sebagai analisis sebuah sistem informasi adalah komponen-komponen apa yang membentuk sistem informasi. Ya, jadi Anda
sebelum membuat model sistem informasi biasanya menggunakan data flow diagram, melakukan analisis. Pertanyaannya adalah bukan hanya proses yang dianalisis, tetapi komponen-komponen sistem informasi juga dianalisis, di mana komponen tersebut itu meliputi tadi kita sudah bahas sebetulnya dari konsep sistem informasi yaitu orang, hardware, software, data, sumber daya jaringan untuk melakukan kegiatan input, proses, output, penyimpanan, dan kontrol yang mengubah sumber data yang menjadi produk informasi. Ini ya, orang, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, lalu data, sumber data. Nah, di sini ada input, ada proses, ada output, lalu ada tempat penyimpanan, dan ada pengendalian dari sistem. Mengapa dalam sistem informasi pemodelan sebuah sistem biasanya menggunakan data flow diagram? Karena itu adalah diagram yang cocok untuk menggambarkan input, proses, output, ya, di mana si informasinya atau datanya itu disimpan dan ada yang melakukan pengawasan atau pengendalian, control of system performance, unjuk kerja dari sistem tersebut. Apa fungsi dasar sistem informasi? Yang pertama adalah tentu saja ada input, ya, menangkap data, informasi yang masuk ke sistem dari pihak luar yang dari boundary atau batasan sistem informasi biasanya dianggap sebagai external entity. Bisa departemen dalam sebuah organisasi, bisa pihak luar dari organisasi, bisa customer atau pelanggan, dan seterusnya. Lalu ada proses-proses, itu transformasi yang mengubah input menjadi output, mengubah data menjadi informasi. Lalu ada output, ini adalah keluaran informasi dari proses transformasi. Tadinya data, proses, jadi informasi itu adalah proses transformasi. Memiliki nilai lebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya untuk decision making atau pengambilan keputusan. Tetapi juga sebuah sistem informasi membutuhkan umpan balik atau feedback. Ya, tentu saja hal yang biasanya itu adalah data tentang kinerja sebuah sistem. Apakah sistem menghasilkan informasi yang bernilai? Apakah sistem menghasilkan informasi yang bernilai tapi ternyata waktunya kurang tepat? Apakah data ini masih kurang, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ada kontrol atau pengendalian, pemantauan dan evaluasi umpan balik untuk memastikan sistem mencapai tujuannya. Ya, tadi kita sudah bahas, tujuannya adalah biasanya dicantumkan dalam visi dan misi organisasi. Ya. Nah, umumnya dalam melakukan analisis, kita akan melakukan pemodelan. Ini hanya sebuah contoh saja. Biasanya kita menggunakan data flow diagram. Ini saya menggunakan DFD dengan notasi Jordan. Misalkan di sini ada 4 proses utama, ada data storage atau tempat penyimpanan data. Di sini ada external entity yang terlibat dalam sistem informasi tersebut. Analisis sebuah sistem informasi biasanya dikenai terhadap sistem yang sedang berjalan. Ya, kita mengenalnya sebagai current system, di mana analisis akan melihat proses-proses yang mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa ditingkatkan, mungkin bisa didukung dengan teknologi informasi terbaru misalkan, lalu melihat efektivitas dan efisiensinya, lalu melihat aspek layanan, feedback, dan seterusnya, sehingga itu menjadi masukan untuk rancangan sistem baru.
kita mengenalnya sebagai required system. Sebetulnya gambarnya sama menggunakan DFD, tapi dalam rancangan proses input, output, dan seterusnya itu berdasarkan hasil analisis mana yang akan diperbaiki untuk meningkatkan kemampuan sistem informasi tersebut melayani tujuan dari organisasi. Oke. Ini umum ya, biasanya yang melakukan tugas akhir dengan judul perancangan sistem informasi pasti membuat 2 set DFD. Satu adalah current, lalu buat analisis dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya adalah required DFD. Nah, tetapi ternyata dalam perancangan sistem informasi timbul pertanyaan, ini siapa yang menggunakan sistem informasi? Misalkan customer, misalkan manager, misalkan stakeholder atau orang yang memiliki kepentingan terhadap sistem informasi. Siapa itu? Manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga yang namanya pembangunan sistem informasi tidak bisa lepas dari konteks sosial. Ya, jadi representasi formal informasi diperlukan untuk merancang, menggunakan, memelihara sebuah sistem informasi, terutama ketika sistem informasi tersebut berbasis komputer. Betul bahwa aplikasi sebagai konsekuensi dari pembangunan sistem informasi itu dibangun untuk mendukung tujuan dari sebuah perusahaan. Tetapi siapa yang menggunakan aplikasi tersebut? Orang. Ya. Sistem informasi perlu juga untuk mempertimbangkan konteks sosial, termasuk bagaimana informasi diproduksi dan digunakan, bukan hanya bagaimana sistem informasi tersebut mewakili organisasi. Jadi itu kurang lebih keterkaitan antara sistem informasi dan konteks sosial. Baik, persyaratan apa yang harus dipenuhi supaya konteks sosial dalam pembangunan sebuah sistem informasi bisa terpenuhi? Yang pertama adalah sistem informasi harus memberi makna kepada pengguna dalam kejadian atau event tertentu. Setiap orang bisa memaknai sebuah informasi dengan cara yang berbeda. Jadi tergantung dengan misalkan latar belakang pendidikan, misalkan dengan latar belakang sosial, dan seterusnya. Nah, pada saat transformasi data menjadi informasi, khususnya misalkan dari sistem informasi ke pihak external entity, makna ini juga harus diperhatikan bagaimana supaya misalkan orang awam, karena misalkan ini external entity-nya adalah customer, juga memahami dengan mudah produk informasi dari sebuah sistem informasi. Lalu keputusan desain sistem informasi memiliki implikasi mendalam untuk pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi. Siapa yang melaksanakan pekerjaan? Apakah masih aplikasi atau aplikasi berbantuan manusia atau semuanya dikerjakan oleh manusia? Itu harus diperhitungkan. Termasuk juga sistem informasi harus mempertimbangkan masalah etika dan fakta, bahwa individu dan kelompok yang berbeda dapat menafsirkan makna dengan cara yang sangat berbeda. Produk informasi ini bukan hanya dalam bentuk tekstual, ya, angka, huruf, bisa dalam simbol, bisa dalam bentuk multimedia. Nah, bagaimana hal ini bisa dihasilkan tanpa misalkan menyinggung masalah etika dari pengguna, masalah pemahaman yang berbeda. Ya, jangan sampai nanti sebuah sistem informasi menghasilkan misalkan gambar yang tidak bisa diterima oleh
penggunanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ingat, jika berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, itu tidak bisa menggunakan asumsi-asumsi. Desainer dari sistem informasi harus paham konteks sosialnya. Mengapa dalam analisis, misalkan latar belakang pengguna dari sistem informasi itu juga harus dianalisis. Ya, ini berkaitan dengan konteks sosial. Oke, jadi persyaratan sosial ini dibutuhkan untuk menghadapi apa yang kita sebut sebagai tantangan penerapan aplikasi. Ya, ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mendukung sistem informasi dalam sebuah organisasi. Ini contohnya ada CRM, ada Customer Relationship Management, ya, manajemen atau pengaturan untuk mendukung layanan kepada customer, peningkatan layanan. Lalu ada Human Resource Management, ya, aplikasi yang mendukung untuk bagian personalia, istilahnya mungkin ada Business Intelligence System untuk mengelola informasi, ya. Lalu mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kemungkinan kerugian terhadap setiap personal yang terlibat dalam pemanfaatan sistem informasi. Misalkan adalah gangguan terhadap privasi. Ya, jadi data di bagian personalia misalkan bisa bocor, lalu ada informasi yang tidak akurat sehingga bisa merugikan pengambilan keputusan di CRM misalkan, atau mungkin kolusi. Ya, ada hal-hal yang tidak baik, kerjasama yang merugikan di dalam organisasi yang tidak terlacak, yang mengakibatkan potensial resiko yang harus didukung oleh organisasi. Pelanggan karena merasa tidak dilayani dengan bagus melakukan boikot, lalu proses ternyata menghambat sistem informasi, ternyata menghambat proses pekerjaan, bisa membuat pekerjaan dari staf terganggu misalkan, atau jangan-jangan mengakibatkan kerugian masyarakat, misalkan bocornya data pribadi pelanggan, sehingga pemerintah bisa melakukan intervensi, ya. Nah, respons untuk menghadapi tantangan ini adalah bagaimana menerapkan kode etik, lalu bagaimana insentif itu dalam berbagai bentuk, ya, bisa dikenakan terhadap berbagai pihak yang terlibat, dan mungkin juga sertifikasi dengan standar-standar tertentu sehingga resiko ini akan diminimalisir, ya. Jadi itu keuntungan bagaimana kita bisa menetapkan konteks sosial dalam penerapan sistem informasi. Oke, itu video pertama mengenai pengantar untuk kuliah sistem informasi sosial. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.